semuanya, perkenalkan nama aku Maria Putri, mahasiswa program studi bimbingan konseling angkatan 2019 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, jadi hari ini aku mau membagikan informasi kepada teman-teman mengenai FOMO. Tema materi hari ini adalah How to Overcome Your FOMO. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung nih, FOMO itu apa sih? Gitu, apakah FOMO itu makanan atau FOMO itu sebuah game atau FOMO itu sebuah benda? Nah, mungkin teman-teman udah banyak juga yang tahu FOMO itu apa gitu kan. Mungkin teman-teman yang sering nongkrong gitu, anak-anak Jaksel biasanya tuh suka pakai bahasa FOMO gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman yang belum tahu jangan khawatir karena hari ini aku bakal jelasin apa itu FOMO. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau ngejelasin dulu nih beberapa fenomena dari FOMO. Mungkin teman-teman pernah ngeliat nih Instagram dari seorang selebgram atau influencer. Terus kerjaannya dia tuh jalan-jalan terus teman-teman berpikir, ya ampun enak banget ya bisa liburan terus. Kapan ya aku bisa liburan juga? Terus teman-teman tuh pantengin tuh seharian Instastory-nya dia kemana aja, terus abis itu dia ngapain aja, teman-teman nungguin terus update-annya dia. Atau juga teman-teman pernah berpikir dan ngeliat juga kayak, wah barang-barangnya branded semua nih atau mahal-mahal semua nih dari artis-artis ini. Terus teman-teman mikir, kayaknya aku harus beli juga deh supaya aku tuh bisa keren juga gitu dan bisa dilihat sama orang lain. Nah, mungkin teman-teman sering tuh mikir kayak gitu kan, kalau misalkan udah ngeliat updatean dari seorang influencer atau selebgram di Instagram. Atau teman-teman juga pernah nih, misalkan teman kalian update dia baru beli handphone baru, misalkan dia baru beli handphone keluaran terbaru, terus teman-teman langsung berpikir kayak, kok dia udah beli handphone baru aja kayak gitu ya, aku juga harus nih beli handphone baru biar sama kayak dia, biar aku bisa diterima sama dia. Atau teman-teman mungkin juga beli handphone yang di atasnya dia lagi, biar teman-teman tuh lebih ngerasa lebih mampu dan lebih bisa dipandang sama teman-teman di lingkup pergaulan kalian. Nah, seperti itu. Nah, ternyata itu tuh namanya FOMO, teman-teman. Nah, FOMO itu apa sih? Nah, itu pikiran-pikiran pernah teman-teman pikiran tadi itu tuh adalah FOMO, fear of missing out, di mana salah satu bentuk kecemasan ditandai dengan adanya keinginan untuk selalu mengetahui apa yang orang lain lakukan, terutama melalui media sosial. Jadi teman-teman nih cemas nih kalau misalkan teman-teman tuh nggak tahu updatean tentang berita yang berkembang di media sosial. Contohnya kayak tadi, teman-teman ngikutin terus tuh kegiatan selebgram terus sama seharian lewat Instastory-nya. Kalau teman-teman belum lihat, kalau teman-teman belum buka Instastory-nya, teman-teman tuh ngerasa cemas, ngerasa gelisah gitu loh. Kayak harus tahu nih update-annya apalagi sih kegiatan yang mau dilakuin abis ini gitu. Nah, seseorang yang mengalami FOMO timbul perasaan cemas, gelisah, dan takut akan kehilangan momen berharga yang dimiliki kelompok teman sebaya, sementara ia tidak dapat terlibat di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin nih, kayak misalkan lingkup pertemanan kalian itu tuh lagi pada makan di restoran yang enak, yang mewah, yang mahal. Nah, tapi teman-teman tuh nggak ikut gitu loh, nggak ikut pergi ke sana. Atau teman-teman tuh nggak bisa gabung sama mereka. Nah, teman-teman tuh ngerasa cemas, gelisah. Gue tuh harus bisa kayak mereka, harus bisa makan di tempat mewah itu juga, atau mungkin yang bisa lebih mahal gitu, supaya teman-teman tuh bisa diterima di kelompok teman sebaya dan gak kehilangan hype atau update tentang sesuatu yang lagi berkembang atau kekinian di media sosial gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu apa aja sih yang nyebabin FOMO gitu? Yang pertama itu ada gaya hidup
Nah, udah pasti banget nih gaya hidup tuh menjadi salah satu faktor penyebab utama dari perilaku FOMO. Nah, gaya hidup ini juga berkaitan dengan lingkup pergaulan sosial teman-teman. Jadi kalau misalkan lingkup pergaulan sosial teman-teman tuh anak-anaknya orang kaya semua, pasti gaya hidup teman-teman tuh juga akan tinggi juga gitu loh, menyesuaikan dengan pergaulan teman-teman. Nah, karena gaya hidup itulah yang menyebabkan teman-teman tuh jadi harus tahu nih apa yang lagi ngetren sekarang, apa yang lagi hype sekarang di kalangan teman-teman sebaya kalian. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan sosial media secara berlebihan. Nah, karena teman-teman menggunakan sosial media secara berlebihan atau terlalu lama, misalkan scroll Instagram atau scroll TikTok, jadi teman-teman tuh dapat banyak banget berita kan. Karena berita-berita itulah yang menyebabkan teman-teman tuh jadi pengen tahu terus nih ada berita apa lagi sih habis ini, atau ada apa lagi sih yang lagi rame hari ini gitu. Jadi teman-teman pengen tahu terus nih tentang berita yang lagi berkembang. Nah, yang ketiga itu ada penolakan dan pengabaian. Nah, biasanya seseorang yang mengalami atau mengidap FOMO ini, dia itu ditolak atau diabaikan dalam lingkungan pergaulan atau pertemanannya. Karena mungkin dulunya dia nggak pernah nih ngikutin updatean tentang berita si artis A, si artis B. Nah, tapi gara-gara dia diabaikan dan ditolak sama temen-temennya, akhirnya dia cari-cari tahu terus nih ada berita apa aja sih yang lagi rame hari ini atau yang lagi ngetren hari ini gitu, ya, supaya dia bisa diterima di lingkup pertemanannya. Dan yang terakhir adalah tidak terpuaskannya kebutuhan dasar manusia. Nah, karena kebutuhan dasar itu tidak dapat terpenuhi, jadi teman-teman mencari tahu terus nih, yang tadi aku udah bilang, kayak cari terus tentang berita-berita yang memang lagi hangat saat itu juga. Nah, itu membuat teman-teman mengidap FOMO, fear of missing out. Jadi teman-teman selalu ngerasa, gue harus jadi orang pertama nih yang tahu berita ini. Gue harus tahu tentang apa aja yang lagi hype pada hari ini atau lagi tren saat ini. Dan teman-teman tuh harus tahu gimana bisa diterima di lingkungannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada dampaknya. Pasti tuh ada dampak negatif dari FOMO ini. Yang pertama, stres, frustasi, dan kelelahan secara mental. Nah, ini udah pasti banget ya teman-teman. Kalau misalkan kita terlalu banyak memperoleh informasi atau memperoleh berita, pasti teman-teman jadi stres kan, jadi frustasi. Aduh, kok berita yang aku dapetin banyak banget gitu loh. Entah itu beritanya yang bagus atau buruk gitu kan. Kalau misalkan berita yang bagus, mungkin teman-teman jadi it's okay gitu, jadi wah tenang gitu kan, dapat insight baru. Tapi kalau misalkan beritanya buruk, pasti teman-teman jadi stres, frustasi. Contohnya aja kayak misalkan kita waktu itu terlalu banyak mendengarkan berita tentang misalkan tentang update virus COVID gitu ya. Terus teman-teman pasti jadi stres, aduh ngeri banget ya COVID kayak gini-gini, karena saking banyaknya berita yang kita temuin pada hari itu juga. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu dampaknya adalah rendahnya perhatian sadar pada lingkungan sosial. Nah, karena teman-teman terlalu berfokus pada sosial media atau dunia maya, jadi teman-teman tuh gak sadar gitu loh, gak punya perhatian secara penuh ke lingkungan sosial secara realita. Entah itu kepada keluarga atau kepada teman-teman yang emang kita biasanya sering ngobrol gitu, tapi ya secara langsung ya, bukannya secara virtual. Nah, jadi itu teman-teman kepekaannya rendah lah, istilahnya seperti itu, buat pada lingkungan sosial teman-teman. Tuh. Nah, yang ketiga itu menurunnya produktivitas dan motivasi belajar. Nah, ini udah pasti banget teman-teman. Karena saking kelamaannya kita buka Instagram, atau buka TikTok, atau buka Twitter ya, kadang tuh kita suka nggak sadar. Tiba-tiba, wah udah 1 jam aja kita buka Instagram, wah udah 2 jam aja kita buka TikTok. Sedangkan waktu yang kita punya itu harusnya bisa kita gunain buat hal-hal yang lebih produktif. Entah itu kita baca buku, atau bisa juga ngerjain tugas. Nah, karena kita terlalu lama buka sosial media atau buat nyari-nyari berita terkini gitu ya, jadi kita tuh jadi nggak produktif gitu, dan jadi malas buat belajar begitu.
Dan yang terakhir adalah peningkatan durasi pemakaian smartphone. Wah, ini udah pasti banget ya teman-teman. Yang biasanya misalkan kita buka handphone total 5 jam sehari karena kita FOMO gitu ya, kita jadi makin lama gitu main handphonenya. Bisa jadi 8 jam per hari atau bisa juga 10 jam per hari gitu. Jadi lebih lama. Nah, peningkatan durasi pemakaian smartphone ini bisa juga berdampak negatif kepada kesehatan tubuh kita, teman-teman. Udah pasti kan tuh kalau misalkan kita ngeliat handphone lama-lama, kadang mata kita suka kelelahan gitu kan, sering berair atau enggak kepala kita sering pusing. Nah, itu juga bisa dampak negatif dari FOMO kepada fisik kita gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya how to overcome your FOMO gitu teman-teman. Gimana sih kita caranya ngatasin FOMO nih biar kita tuh nggak stres, biar kita nggak terlalu frustasi gitu loh tentang semua berita-berita yang kita dapetin gitu atau hal-hal yang kita cari terus-menerus, adalah kita mengubah FOMO menjadi JOMO gitu. Terus teman-teman bingung nih, duh JOMO apalagi sih kak gitu kan. FOMO aja udah bingung tadi, sekarang ada JOMO gitu. Nah, JOMO-nya adalah joy of missing out. Nah, jadi JOMO ini adalah cara hidup yang lebih santai dan tidak merasa bersalah apabila terlambat mengetahui sebuah berita. Jadi di sini teman-teman lebih chill, lebih santai gitu menghadapi sebuah berita atau tanpa rasa takut gitu kalau misalkan teman-teman tuh kehilangan sebuah berita gitu. Nah, di sini tuh kita fokus. Nah, di JOMO ini kita tuh fokus pada sesuatu yang kita miliki, fokus pada kehidupan diri kita sendiri. Jadi kita lebih memaknai atau memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menjalani hidup dengan tempo yang lebih lambat. Gitu. Tempo yang lebih lambat itu maksudnya merasakan nih seperti bersyukur. Misalkan kita bersyukur apa sih yang kita dapetin hari ini, apa aja hal-hal yang kita dapetin hari ini. Jadi kita lebih bersyukur tentang apa yang kita punya daripada kita mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, di sini juga kita bisa meningkatkan atau ngefokusin relasi dengan manusia. Tapi ngefokusin relasi dengan manusia itu bukan secara virtual lagi teman-teman, tapi secara langsung, secara tatap muka. Jadi teman-teman mungkin bisa ningkatin quality time sama keluarga atau sama temen gitu loh, ngobrol sama ibu, sama ayah atau sama adik-adik tanpa menggunakan handphone atau sosial media begitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa memberikan ruang khusus kepada diri sendiri buat ngejauhin diri dari sosial media. Teman-teman bisa nih mungkin puasa sosial media gitu kan, misalkan 5 hari nggak buka Instagram atau nggak seminggu nggak buka TikTok. Nah, itu pasti udah terasa banget tuh perbedaannya. Teman-teman pasti hidupnya jadi lebih santai, lebih memaknai setiap kebersamaan atau kesempatan yang terjadi dalam hidup gitu, tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Begitu teman-teman. Nah, sekian paparan materi aku mengenai FOMO. Semoga materi FOMO ini tuh bisa berguna banget buat teman-teman yang emang lagi ngerasa aduh kok kayaknya gue rasa ketakutan terus ya kalau misalkan ketinggalan update tentang berita gitu ya. Nah, teman-teman udah tandanya tuh harus sudah mulai mengurangi gitu, mengurangi sosial media, mengurangi penggunaan sosial media dan lebih fokus kepada hal-hal yang sesuai dengan realita atau fakta gitu loh. Berfokus pada kehidupan nyata teman-teman gitu, karena kita kan hidup di dunia nyata gitu kan, bukan di sosial media gitu. Dan gak semuanya di sosial media itu adalah hal yang beneran gitu loh, bukan yang seharusnya ya. Itu kadang yang diupload di sosial media kan hanya kebahagiaan-kebahagiaannya aja kan, belum ada yang sedih-sedihnya tuh. Biasanya kalau sedih-sedihnya kan gak bakal di-update sama orang-orang. Nah, jadi aku ada quotes buat teman-teman, yaitu don't ever compare your living, breathing, beautifully imperfect real life
human self to someone else control online content. Nah, jadi di sini teman-teman harus sadar bahwa kita tuh nggak bisa nge-compare kehidupan kita sama apa yang ada di sosial media, karena yang ada di sosial media itu belum tentu kenyataan gitu. Sekian informasi yang aku berikan pada hari ini. Semoga informasi yang aku berikan dapat menambah wawasan teman-teman dan berguna buat teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.